Masih ingat dengan Kak Ayu? Apa kabar adik-adik semua? Yuk kita lihat ada info apa aja di minggu ini. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian bosan di rumah saja? Belum bisa sering-sering pergi ke mall dan belum bisa ke sekolah lagi ya adik-adik? Jangan sedih ya, kita harus bersyukur karena Tuhan tetap pelihara kita, tetap menjaga kita walau kita di rumah saja. Adik-adik, jangan ragu ya untuk kontak kakak-kakak YouKids biar main ke rumah menemani adik-adik di rumah. Adik-adik YouKids boleh meminta papa mama untuk kirim WhatsApp ke kakak YouKids agar datang ke rumah bawa mainan atau buku yang bisa dimainkan dan dibaca bersama-sama. Tetap semangat ya adik-adik. Tidak hanya semangat ibadah online saja, tapi juga semangat bermain di dalam rumah, semangat merapikan kamar, dan semangat juga berdoa dan ngobrol sama papa mama di rumah. Jangan lupa untuk banyak baca firman Tuhan dan tetap jadi berkat waktu kita di rumah ya. Yuk memberi untuk rumah Tuhan. Terakhir adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik memberi untuk rumah Tuhan. Adik-adik, siapa yang ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Adik-adik, Tuhan Yesus secara ajaib bisa memberi makan 5.000 orang hanya lewat bekal seorang anak kecil berupa 5 roti dan 2 ikan. Namun adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya pernah memberi makan 5.000 orang. Di kitab Matius 15 ayat 32 sampai 39, Tuhan Yesus juga pernah memberi makan 4.000 orang. Ceritanya mirip adik-adik, tapi ini adalah 2 momen yang berbeda. Miripnya di mana adik-adik? Kalau 5.000 orang diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan. 4.000 orang diberi makan dari 7 roti dan beberapa ikan kecil. Namun, mukjizat terjadi ketika ada kerelaan untuk memberi. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus saat itu hanya punya 7 roti dan beberapa ikan kecil itu saja. Tetapi, mukjizat ada karena mereka rela untuk memberi. Tuhan mengajar kita untuk rela ketika memberi agar pemberian kita bisa menjadi berkat dan orang lain pun terberkati dari apa yang kita berikan. Yang paling penting, apa yang kita bisa berikan saat ini. Kak Ayu mau ngingetin, pemberian itu bukan soal jumlah ya adik-adik, yang paling penting soal kerelaan. Yuk adik-adik, mari kita dengan penuh kerelaan memberi untuk rumah Tuhan. Kak Ayu mau mengajak adik-adik untuk terus mengirimkan topik doa ke salah satu kakak YouKids. Buat adik-adik yang punya topik doa, bisa minta papa mama untuk kontak kakak YouKids untuk menyampaikan topik doa yang akan kita doakan di ibadah online. Agar kita bisa merasakan Tuhan, bisa merasakan mukjizat Tuhan, bisa merasakan kemenangan di dalam hari-hari kita. Sekarang, Kak Ayu mau mengajak adik-adik untuk mendoakan teman-teman kita di minggu ini. Teman kita Koichi berdoa untuk Opa yang ulang tahun dan Emily yang ulang tahun agar sehat selalu, panjang umur, dan diberkati Tuhan. Keluarga besar Koichi diberkati selalu, corona cepat berlalu, biar anak-anak bisa beribadah dan sekolah lagi. Buat Semi, agar ada kesembuhan dan pemulihan pada bagian pusarnya. Berdoa buat Kai, agar omanya agar segera sembuh dari sakit tumor hati dan kista paru-paru. Yuk kita berdoa bersama yuk adik-adik, yuk kita perkatakan bersama, yuk kita lihat bagaimana kuasa Tuhan menghadirkan mukjizat, kuasa Tuhan bekerja dalam hari-hari kita. Adik-adik boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, hari ini kami berdoa buat teman kami Koichi, kami berdoa buat Opanya dan Emily yang ulang tahun, biarkan Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan panjang umur, dan Tuhan yang memberkati selalu. Berdoa buat semua keluarga besar Koichi, biarkan Tuhan yang selalu beserta dengan mereka. Tuhan berdoa juga Tuhan buat corona ini, biar cepat berlalu agar kami adik-adik YouKids bisa sekolah lagi dan beribadah bersama-sama lagi. Berdoa Tuhan ada mukjizat Tuhan buat Semi agar ada kesembuhan pada bagian pusarnya. Berdoa Tuhan buat Oma Kai agar segera sembuh dari
tumor hati dan kista paru-paru. Tuhan, Engkau hadir dan Engkau menyertai setiap adik-adik Yukis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Hai adik-adik Yukis, Kak Impolet di sini. Sekarang adik-adik semangat memuji Tuhan, amin. Kalau semangat, berikan senyum buat papa, mama, dan adik kakaknya di rumah. Kasih senyumnya, kasih senyumnya. Yeay. Oke adik-adik, ayo kita kejar cita-cita kita. Let's go. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku,
Kayu Kids enggak? Sekarang kita puji Tuhan sama-sama lagi, tapi ikutin gerakan kakak-kakak Kayu Kids-nya di rumah sama-sama. Oke? Oke, let your light shine. Jesus rules all Oke adik-adik, sekarang kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Bapa kita yang di sorga. Kita mau tinggikan dan datang ke hadirat Tuhan. Bapakku datang
siapkan hati kami mau belajar firman Tuhan, firman yang nyata dari Bapa kami yang nyata, yang memberikan kami pengertian untuk kami belajar, bermain, untuk kami melakukan kegiatan kami sehari-hari, dan untuk kami juga saat ini yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami mendapat pengertian yang baru seperti Bapa kami yang berpengertian, memberikan kekreatifan untuk kami berkarya lebih lagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai Brandon. Hai John, senang kamu di sini. Apa kamu menyadari cuaca hari ini sangat dingin? Aku sedang membuat baju hangat, sehingga nanti aku tidak mati kedinginan ketika aku keluar. Sepertinya aku harus mengubah polanya. Kayaknya merajut 1 atau 2, jadi belajar ngerajut gini. Tidak tahu apa artinya, tapi begitulah yang ingin aku katakan. Kamu tahu nggak sekarang ini ada semacam jenis acara. Acara akhir-akhir ini, lihat sebuah pertunjukan tentang bagaimana cara memotong rambut kucingmu. Aku tidak punya kucing, tapi aku tidak bisa berhenti menontonnya. Pertunjukannya cukup menghibur. Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan? Merajut 1 atau 2 atau tetap dengan pola yang sama? Rajut 1 dan puri 2. Ayo buka jaketmu sebentar, tenang dulu. Kau menjatuhkan ini. Aku nggak suka begitu. Halo semua, aku Brandon. Aku John. Selamat datang dalam perjumpaan show. Coba kan kepada mereka, apa yang kita lakukan hari ini? Terserah padamu saja Brandon. Karena minggu ini kamu yang merencanakannya, jadi Tidak. Sebenarnya minggu ini kan rencananya kamu yang memberikan pemberaniannya. Tidak. Kenapa kita terus mengatakan tidak? Aku tidak Ya, mengapa. Aku juga. Jadi apa rencana kita hari ini Brandon? Tunggu, bener kamu gak punya rencana apa-apa hari ini? Tidak. Oke, gini aja. Kita lakukan ini. Setelah datang di pertunjukan seseorang yang mengetahui apa saja. Seseorang yang mengetahui apa saja. Oke, aku tahu. Kita main sebuah permainan. Aku percaya atau tidak seharusnya ada semacam persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita bermain, seperti aturan, atribut, kadang nama permainan juga. Ayo kita bermain apa yang kita lakukan di pertunjukan ini. What do we do on the show today? Apa yang harus kita lakukan? Kita telah Tapi itu melakukannya. permainannya. Dengar. Kita orang yang kreatif. Kita harus bisa datang dengan sesuatu yang untuk diberikan. Kita bisa datang dengan cara pandang ide kreatif yang bisa digunakan dalam pertunjukan atau situasi darurat seperti sekarang. Hei kamu yang kepala kuda. Apa itu roda ide? Bisakah kami meminjamnya? Oke, terima kasih. Masalah kita sudah terselesaikan, John. Aku sedikit penasaran. Kita punya roda ide. Permainan ini mudah dimengerti. Apakah ini akan berputar? Buat cerita tentang seekor anjing, kaleng air, dan seorang peri. Oke, waktunya 10 detik, mulai. Ada seorang peri tinggal di dalam kaleng air, dan suatu hari seekor anjing yang bersahabat datang untuk menyapa, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam kaleng.
dengan hidung besarnya. yang Dan benar. selesai. Waktunya habis. Ceritanya bagus. Aku tadi penasaran apa yang terjadi pada kaleng air tersebut. Oke, Oke, sekarang putarkan. giliranku. Pangganglah kue dengan 3 bahan pertama yang terpikir oleh gue. Oh, oke. 3 bahan pertama acar, keju, dan tepung kari. Bisakah kamu membuat kue dengan bahan tersebut? Tentu saja, percepat. Kamu mau coba? Tentu. Waktunya untuk memutar. Baiklah, aku akan melakukannya. Singkirkan itu. Ini kan lagu tentang cuaca. Baiklah. Cuaca itu sangat menyenangkan ketika aku dapat melihat matahari, ketika awan tampak luar membuat aku ingin mengais. Bagus sekali, aku suka bagian mengais. Terima kasih, giliranmu. Ayo mulai. Oke. Ciptakan sebuah gerakan dengan seluruh otot yang ada di tubuhmu. Harusnya cukup mudah. Oke, tantangan diterima. Aku butuh sedikit ruang. Dengan kakimu, juga otot wajahmu, dan lidahmu. Oke, sekarang giliranku. Gambarkan sesuatu dengan jari kakimu. Bisa aku berhenti? Tidak, aku menggambar dirimu. Oke. Ya, kau terlihat lebih baik. Oke, aku kram. Bagaimana dengan gambarmu? Itu bagus. Waktunya cerita Alkitab bersama Kellen. Hai Kellen. Hai teman-teman, Apa cerita hari ini? sebenarnya kalian sudah mulai awal yang baik bagi cerita hari ini. Karena kita akan menjadi lebih kreatif hari ini. Keren banget. Tahukah kalian, ada banyak cara untuk menjadi lebih kreatif. Wow, seperti memasak. Seperti yang kamu lihat, bahwa kreativitas datang kepada setiap orang dengan cara yang berbeda. Seperti musik. Aku suka bagaimana musisi dapat membuat jenis melodi dan menempatkan beberapa jenis instrumen. Dari musik saja, terdapat banyak jenis kreativitas. Olahraga juga kreatif. Kalian harus menemukan cara yang kreatif untuk bekerja sama dengan rekan di dalam tim kalian dan miliki sedikit gerakan kaki yang bagus. Sedikit kamu harus menyelesaikan permainannya. Juga ada beberapa orang yang menyukai ilmu pengetahuan dan menggunakan kreativitas mereka untuk menciptakan sesuatu seperti obat atau produk kebersihan. Arsitektur juga merupakan kreatif yang luar biasa. Wow, kalau sekarang kamu sudah bermain Lego, suatu hari mungkin kamu bisa membangun gedung mencakar langit. Karate, ini adalah sebuah tantangan yang kreatif. Seniman menggunakan warna untuk menciptakan gambar yang indah yang bisa menceritakan cerita yang bisa menyentuh emosi manusia. Sepertinya tidak ada akhir dalam kreativitas manusia. Ingin tahu mengapa? Oh wow, kembali lagi denganku. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang kita dapat melakukan pekerjaan yang baik. Beberapa waktu yang lalu, Allah mempersiapkan pekerjaan untuk kita lakukan. Jadi ada banyak alasan bagi kita untuk kreatif dengan berbagai cara. Itu karena kamu, aku, dan semua orang yang kita kenal diciptakan oleh Allah yang kreatif. Dan kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk melakukan hal baik.
untuk mengasihi orang lain dan membawa mereka mengenal Yesus. Keren bukan? Keren banget, Kellen. Selama ini aku pikir kalau mau kreatif kamu harus bisa menggambar. Aku tidak pandai menggambar. Memang seharusnya gambar apa itu? Ini gambar John. Oh, ya, aku bisa Terima melihatnya. kasih. Terima kasih. Betapa beruntungnya kamu. Ada banyak cara menjadi kreatif daripada hanya menjadi berbakat dalam menggambar. Itu berita baik. Kalian harus ingat bahwa Allah menciptakan kita dalam gambarnya. Jadi cukup masuk akal kalau beberapa dari kreativitas Allah itu ada di dalam kita. Itu luar biasa. Terima kasih, Kellen. Sama-sama. Sampai jumpa lagi teman-teman. Kayaknya gambar ini tidak terlihat sepertiku. Tentu saja iya. Halo semua, aku John dan aku gila. Lihat, sulit dijelaskan. Oke, baiklah. Tunjukkan pertanyaannya. Tunjukkan pertanyaannya. Bagaimana kamu menjadi kreatif? Oke, aku kreatif karena aku bisa membuat orang tertawa. Membuat orang tertawa dan aku cukup pandai dalam mengarang cerita. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu kreatif dengan tanganmu, kakimu, atau kau kreatif dalam membuat solusi bagi masalah dalam pikiranmu? Coba pikirkan hal itu. Bagaimana? Bagaimana cara kreatif? Kita ketemu kembali dalam pertunjukan Soso. Oke, buat aku tertawa. Lihat ini sesuatu yang lucu bukan? Aku bisa membuat semua gerakan ini. Lihat aku. Ya, seorang penari. Seperti ini rasanya ketika aku bersamamu sepanjang waktu. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.